Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 2 Mei 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang kami sembah, kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan saat ini kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menyaksikan, kita melihat ada sekelompok orang, ada sekelompok orang yang perilakunya atau peragaan hidupnya berbeda dengan kelompok orang yang lain. Padahal, ingat, mereka adalah mendengar kebenaran yang sama dari seorang hamba Tuhan. Jadi kelompok ini mendengar khotbahnya hamba Tuhan A, kelompok ini juga mendengar khotbahnya hamba Tuhan A, yang disampaikan sama. Bahkan mereka adalah orang-orang mungkin satu gereja, dalam satu gereja, dalam satu komunitas. Tetapi kenapa kita seringkali menemukan kelompok itu kok jauh lebih baik dari kelompok yang satunya? Artinya apa? Artinya firman yang dia dengar itu bukan hanya dipahami secara kognitif, memperkaya pengetahuan dalam dirinya, tetapi lebih dari itu dia merenungkan firman itu dan dia seperti memiliki kehausan di dalam jiwanya, yang Alkitab katakan haus dan lapar akan kebenaran firman, maka dia akan dipuaskan. Jadi ada orang-orang yang ketika mendengar firman itu dia tidak puas hanya selesai ketika ada di tempat ibadah, ada di tempat di mana dia mendengar, tetapi sampai di rumah dia masih membangkitkan gairahnya. Bagaimana dia merenungkan kebenaran firman itu. Bahkan lebih jauh lagi, dia ingin membuktikan apakah firman, kebenaran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu memang benar-benar benar dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tapi sementara orang ada yang sudah mendengar, selesai. Memang akan menjadi berkat di dalam hidupnya. Tetapi berkat di sini tidak sekuat dari orang yang pertama tadi, yang dia terus mempersoalkan, dia memperkarakan, artinya dia dicek kebenarannya, dia juga belajar kitab suci, apakah yang dikhotbahkan pendeta, hamba Tuhan itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sesuai atau tidak. Karena ada kemungkinan, Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan bisa saja salah. Artinya gini, bukan firmannya yang salah, tetapi maknanya yang salah. Jadi sama-sama ayatnya, mungkin seorang hamba Tuhan yang satu berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Nah, ini tinggal bagaimana hamba Tuhan ini diberikan pewahyuan dari Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan untuk dia bisa menggali dan menyampaikan kebenaran firman itu pada jemaatnya. Tapi ada hamba Tuhan yang tidak mendapatkan pewahyuan. Jadi dia menyampaikan apa adanya seperti yang dia pahami, padahal itu seringkali salah. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam Alkitab ada contoh, sama-sama dia dilayani oleh Paulus, sama-sama dilayani oleh Paulus, tetapi mereka memiliki respon yang berbeda, dan ini dilihat dari orang lain. Jadi orang lain menilai, kok beda. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 17 mulai ayat yang ke-10. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ini tadi kan pertamanya dia
memberitakan kebenaran di Tesalonika, tetapi karena di Tesalonika itu ada kegaduhan yang ditimbulkan oleh beberapa orang Yahudi yang memprovokasi sehingga mereka menimbulkan kegaduhan. Akhirnya beberapa orang menyuruh supaya Paulus dan Silas itu berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, ya di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Jadi ada orang Yahudi di Tesalonika, ada orang Yahudi di Berea, dan Alkitab katakan orang-orang Yahudi di Berea itu jauh lebih baik. Orang-orang Yahudi di kota itu di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, maka tadi saya katakan ada jemaat, ada kelompok orang percaya yang mendengar dari sumber yang sama, dari pendeta atau hamba Tuhan yang sama, tetapi yang satu bisa menunjukkan peragam hidupnya dan itu memberkati banyak orang, tetapi yang satu ya tidak bisa menunjukkan bahwa hidupnya menjadi berkat. Kalau Alkitab katakan, ini tentu penilaian ini sangat objektif ya. Dikatakan bahwa orang Yahudi Berea itu hatinya lebih baik daripada Tesalonika, itu pasti benar. Ya. Karena dia lihat di Tesalonika bagaimana ya Kisah Rasul 17 mulai ayat yang pertama sampai dengan 9 itu, mereka ada orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang Yahudi yang mengacaukan. Ya. Karena apa? Mereka landasannya tidak kuat. Ya, mereka didorong bagaimana supaya orang-orang Yahudi di Tesalonika itu tidak mempercayai apa yang disampaikan Paulus dan Silas. Nah, berbeda dengan orang Berea. Ya, jemaat Berea itu yang pertama ya dikatakan karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, ingat, segala kerelaan hati. Ya, jadi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi. Ya, lebih baik hatinya itu kalau di King James lebih baik hatinya itu diterjemahkan sebagai apa? Noble, yang artinya apa? Mulia. Bukan hanya lebih baik hatinya, tetapi mulia, luhur, agung. Ya, jadi mereka orang-orang yang hatinya mulia, yang luhur, yang agung. Ya, jadi dia tahu adab, ya, tahu pesan moral. Ketika dia mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia tahu bagaimana menyikapi ini. Ya. Dikatakan lebih baik hatinya, lebih luhur hatinya, lebih mulia hatinya. Karena dia menerima kerelaan itu dengan kerelaan. Dari apa? Dia memang benar-benar memerlukan firman itu. Ya. Yang seperti yang Alkitab katakan, barang siapa berbahagialah atau diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi orang-orang Berea itu seperti orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Nah, mungkin orang yang di Tesalonika itu orang-orang yang ikut ibadah hanya seremonial saja, ritual saja. Ya, tidak disertai dengan kerelaan hatinya, tidak disertai dengan rasa lapar dan haus. Nah, ini yang membedakan. Ya, makanya Alkitab katakan ibadah itu kalau disertakan dengan rasa cukup bermanfaat gunanya. Ya, ibadah disertakan dengan rasa cukup. Artinya apa? Ketika kita datang ke ibadah itu, kita merasa cukup. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada motivasi. Oh, aku ibadah biar aku diberkati secara jasmani. Oh, aku ibadah biar persoalanku ditolong. Ya, biar persoalanku diangkat oleh Tuhan. Ya, aku ibadah supaya daganganku lebih laris. Nah, ini ibadah tidak dengan rasa cukup. Dia tidak rela. Jadi ada motivasi yang tidak benar ketika dia hadir dalam ibadah.
Tetapi orang-orang Berea ini, jemaat Berea ini, dia hadir dengan kerelaan hatinya. Jadi dia benar-benar ingin mendengar firman itu. Ya, dia ingin mendengar firman itu. Nah, jadi tidak ada syak di dalam hatinya tuh ketika yang bicara misalnya hamba Tuhan ini atau pendeta ini, dia udah menolak dulu. Tidak ada. Dia tetap mau mendengarkan. Ya, mau dia hamba Tuhan dari mana, dari sinode mana, dari aliran mana, dia enggak. Yang penting aku mau mendengar firman itu. Nah, sementara ada kelompok lain, kalau dia mendengar firman Tuhan, oh pendeta ini, hamba Tuhan ini dari kelompok sana, dari sinode mana, dia udah antipati. Ya, jadi dengar itu tanpa kerelaan. Ya, padahal kan kita hadir dalam satu pertemuan, misalnya dalam okumene, ibadah okumene di perusahaan kita, di lingkungan kita, kan tidak semua pembicara atau hamba Tuhan itu yang satu sinode dengan kita, ya, yang satu aliran dengan kita. Maka seringkali kita udah antipati dulu, udah ada syak dulu. Jadi dengar itu udah nggak rela, ya. Jadi sudah pikirannya sudah nggak positif. Padahal yang benar dia harus memiliki kerelaan hati. Siapapun yang menyampaikan, kita dengarkan dulu. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, maka di depan saya katakan, Alkitab katakan ibadah kalau disertakan dengan rasa cukup. Ya, rasa cukup itu artinya apa? Dia merasa sudah tidak perlu apa-apa kecuali mendengar firman. Ya, jadi dia sudah melupakan segala problem, masalah, segala kekhawatiran, ketakutan, itu sudah ada. Dia sudah mempersiapkan diri. Ya, dia benar-benar memposisikan sebagai orang yang lapar dan haus akan firman. Karena memang Alkitab katakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, tentu hidup di sini adalah hidup yang berkualitas. Ya, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lah, hidup di sini adalah hidup yang berkualitas. Ya, ini yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi memiliki kerelaan hati itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi apa yang dia sampaikan oleh hamba Tuhan itu, oleh pendeta itu, dia dengarkan, tetapi tidak langsung dicerna dan tidak. Di rumah, ketika sampai di rumah, dia pelajari lagi. Dia membuka kitab suci, dicocokkan, dikonfirmasi, ya, apakah untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kan ini jarang dilakukan orang percaya. Ya, tidak banyak orang percaya ketika habis dari gereja terus pulang buka Alkitab terus mengkonfirmasi untuk mencocokkan apakah benar yang disampaikan pendeta tadi, benar enggak, sesuai dengan maksud penulis dalam Alkitab ini enggak. Enggak pernah, hampir jarang. Ya, padahal kita itu harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi nanti akhirnya apa? Kita itu memiliki pemahaman yang benar-benar lengkap. Ya, istilahnya gini, kita itu seperti diteguhkan oleh Tuhan. Benar yang disampaikan hamba Tuhan tadi benar. Jadi ketika kita membuka Alkitab, mencocokkan tadi ayatnya apa yang disampaikan, terus penjelasannya seperti apa, ya, penjelasannya seperti apa, terus nanti prakteknya dalam hidup kita seperti apa, ya. Itu dia harus paham, ya. Tapi ada orang yang dengar, senang-senang udah nggak dikonfirmasi lagi, ditelan gitu aja. Padahal tidak semua, ya, saya mengatakan tidak semua, ya, yang disampaikan seorang hamba Tuhan di mimbar itu harus kita telan mentah-mentah, tidak. Harus ada yang dikonfirmasi, dilihat di Alkitab, tanya Tuhan. Kalau ragu-ragu kita merenung, tanya Tuhan. Ya, nah di situ Tuhan akan pasti mengajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mengajar, Tuhan akan memberikan pewahyuan-pewahyuan, Tuhan akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu kepada orang-orang yang memang memerlukan. Ya, jadi orang yang memerlukan, yang dia lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan singkapkan. Tapi kalau mereka seperti tidak perlu, ya udah deh, diterima aja, ya sudah.
Ini Bapak Ibu, ini tugas berat bagi kita, ya. Tugas berat bagi kita orang percaya. Jangan kita hanya ibadah situ, mendengar firman tapi hidup kita tidak berubah. Karena apa? Karena firman itu tidak mengakar, tidak menyatu dalam jiwa kita. Kenapa? Karena sampai di rumah kita tidak renungkan. Padahal Alkitab katakan renungkan firman itu siang dan malam. Perkarakan, persoalkan di hadapan Tuhan. Benar enggak Tuhan? Ya, itu. Ya, jadi yang pertama harus dengan kerelaan, yang ketiga harus dengan mengkonfirmasi. Ya, dia tidak hanya puas dengan mendengar, tapi dia belajar lagi. Apakah memang benar Alkitab mengatakan demikian? Karena ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Kalau orang percaya mau seperti ini, mau membiasakan, ya membiasakan. Ya, jadi seperti sudah dijadikan irama hidup. Habis dengar firman nanti di rumah dia buka Alkitab. Atau gini. Habis dengar khotbah nanti di rumah dengerin YouTube-nya, diulang-ulang. Oh iya, benar. Bisa. Ya. Saya termasuk orang yang suka mendengar khotbah orang lain, bahkan khotbah saya sendiri saya dengarkan lewat YouTube. Diulang, ya, mungkin ada yang salah, ada yang keliru, ya, jadi itu makin nancep, makin mengerti. Karena kalau kita mendengar saat di mimbar di gereja itu kan tidak selalu, saya mengatakan tidak selalu bisa langsung menancep, ya, langsung menyatu dalam jiwa kita dan langsung bisa menjadi berkat. Belum tentu selalu begitu. Ada yang harus kita ulang dulu, kita renungkan dulu. Ya, jadi yang pertama kerelaan hati, kita hadir itu dengan memiliki rasa yang cukup. Yang kedua kita mempersoalkan itu. Nah, yang ketiga ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, sekarang kita tanya, mengapa ayat 12 mengatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya? Lah, yang menjadi percaya ini yaitu ketika mereka jemaat Berea itu mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, dan dia konfirmasi, dia renungkan di rumah, dia pelajari lagi, dan memang itu benar adanya, dia makin diteguhkan. Dia makin diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, implikasi dari apa yang dia perkarakan ini, karena dia serius menggeluti firman itu, implikasinya apa? Firman itu menjadi berkat karena menyatu dalam jiwanya. Dan ketika firman itu menyatu dalam jiwanya, orang itu hidupnya pasti akan berubah. Hidupnya akan berubah. Ya, jadi orang lain akan melihat. Makanya Alkitab katakan jemaat di Berea lebih baik dari Tesalonika. Jadi orang mengatakan ini tidak serta-merta, tetapi setelah beberapa waktu lalu orang mengamati, oh iya ya, memang jemaat Berea berbeda. Karena kita melihat peragaan hidup mereka itu berbeda. Dan ini memberkati banyak orang. Yang akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Ya, mereka menjadi percaya. Jadi gini Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu jauh lebih kuat daripada perkataan yang kita ucapkan. Ngerti ya? Jadi Bapak Ibu saya mungkin bisa memberitakan kebenaran. Banyak kebenaran yang keluar dari mulut kita. Tetapi ketika kita melakukan satu tindakan yang salah dan itu fatal, maka puluhan atau ratusan kebenaran yang kita sampaikan itu hilang. Karena tindakan ceroboh kita, sekali satu tindakan ceroboh kita itu bisa menghapus seluruh kebenaran yang kita sampaikan. Ya, makanya peragaan hidup kita itu jauh lebih kuat menggarami orang lain daripada apa yang kita ucapkan. Ingat, peragaan hidup kita itu jauh lebih kuat menggarami, menarik orang untuk dia menjadi orang percaya daripada perkataan yang kita ucapkan. Ya, ada orang yang manis, nanti ke gereja ini dia fasih
fasih dia berbicara firman, fasih. Ya. Tetapi orang lain tidak menangkap pemahaman firman itu dinyatakan dalam nyata, kehidupan nyatanya. Tidak ada implikasi dalam hidup nyata. Dia tetap pelit. Ya, ini yang paling penting. Dia tetap tidak bisa menjadi orang yang murah hati. Ini kunci. Murah hatinya tidak nampak. Ya, mudah mengampuninya tidak nampak. Ya, masih suka ngomongin kejelekan orang lain nampak. Tapi di satu sisi dia tetap menyampaikan kebenaran. Nah, ini tidak produktif. Ya. Makanya apa yang kita lakukan itu lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Pengaruhnya itu lebih kuat dari apa yang kita sampaikan lewat mulut ini. Ya. Itu Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Ya. Maka Alkitab katakan, ya, para suami itu dimenangkan istrinya bukan karena perkataannya, tapi dari perbuatannya. Dari perbuatan kasih istri itu yang akan memenangkan para suami, bukan perkataan yang diucapkan oleh sang istri. Sekalipun istrinya mungkin dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kalau perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi suaminya, ya tidak menjadi berkat. Ya, jadi perbuatan itu ditekankan, karena perbuatan ini akan yang memiliki suara yang kuat untuk merubah, menarik orang lain menjadi percaya. Maka ayat 12 katakan, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya. Karena apa? Karena mereka melihat jemaat Berea. Ya. Jadi bukan tanpa alasan kalau mereka banyak menjadi percaya. Ini yang menjadi perhatian kita. Ayat 13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Ya. Jadi memang dasarnya orang-orang Yahudi di Tesalonika itu tidak memiliki hati yang agung, yang mulia, yang luhur. Ya. Iri hatinya masih kuat. Ya, iri hatinya masih kuat, dan mereka bisanya hanya menghasut dan menghasut, menimbulkan kekacauan. Nah, ini yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Ya, maka yang sering saya katakan, yang pernah dan sering saya katakan, kita itu harus rela kalau melihat orang lain lebih dipakai Tuhan daripada kita. Kita harus rela. Anak mereka, ya anak orang lain lebih dipakai dari anak kita, anak orang lain lebih berhasil dari anak kita. Kita harus rela. Nggak ada alasan untuk kita tidak rela. Ya, terus nanti, wah kita mulai menyebar perkataan-perkataan sinis, ya, yang mendiskreditkan orang itu bukan karakter Kristus. Ya, kita tidak diajari untuk mempersoalkan orang lain. Kita harus mempersoalkan diri kita dulu, ya, anak-anak kita dulu kita persoalkan, ya, kita teliti apakah mereka itu sudah hidup benar di hadapan Tuhan, terlebih diri kita, pasangan hidup kita, ya. Jangan ngurusin orang lain, yang artinya nanti apa? Kita tahu mereka lebih sukses dari kita tahu mereka lebih dipakai Tuhan dari kita, terus kita apa? Iri. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh, harus dihindari. Kita masing-masing harus mempersoalkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terpleset oleh kebiasaan yang tidak baik yang selama ini masih dikerjakan banyak orang percaya. Jangan. Ya, kita perkarakan diri kita. Kita datang ibadah dengan hati yang cukup. Kita benar-benar mau mendengar pesan Tuhan lewat firman dari mimbar itu apa. Ya, dan kita merenungkan itu sampai di rumah. Kita renungkan, kita tanya Tuhan, benar enggak? Nah, kalau nanti Roh Kudus sudah menjawab bahwa benar itu menjadi berkat yang menyatu di dalam jiwa. Nah, ketika itu sudah menyatu dalam jiwa, pasti peragaan hidup kita akan diubah oleh Tuhan.
menjadi orang yang murah hati, ya kita menjadi berubah. Nggak mungkin kebenaran itu tidak merubah hidup kita. Ya, nggak mungkin kebenaran itu tidak merubah hidup seseorang. Kalau firman itu memang benar dan karena memang firman itu penuh kuasa, karena yang mampu merubah seseorang itu ya firman, kebenaran yang dari Allah itu yang mampu merubah karakter kita. Nah, itu yang akhirnya hidup kita berubah dan banyak jiwa dimenangkan. Nanti banyak orang akan, waduh kok bapak itu bisa berubah, ibu itu bisa berubah. Ya, tanpa kita mengeluarkan banyak kalimat, tanpa kita mengeluarkan banyak kata-kata. Ya, karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak berkata-kata yang tidak efektif, justru di sana sering kita kesleo atau salah, itu yang menjadi kontraproduktif. Jadi yang lebih baik kita fokus bagaimana perbuatan peragaan hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Renungkan firman itu siang dan malam, dan milikilah rasa lapar dan haus akan firman. Datanglah ibadah dengan hati, dengan perasaan yang cukup. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami akan kehadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami mohon Kau terus memimpin perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.